Ya, jadi awalan tahap yang paling pertama itu ketika seseorang lahir atau manusia lahir ke dunia itu dari balita. Kemudian dia akan menginjak masa anak-anak, yaitu dari dia TK sampai dia SD. Kemudian remaja dari SMP sampai SMA, dan dewasa dari kuliah sampai nanti dia belum berkeluarga, dan lanjut usia ketika dia sudah memiliki anak, kemudian punya cucu, dan itu bisa dikatakan dengan lanjut usia. Nah, itu kalau dilihat dari karakteristik usia. Nah, kemudian di sini kegemaran. Nah, kegemaran itu ada hobi. Misalnya ada yang hobi membaca, ada yang hobi menari, menyanyi, kemudian hobinya olahraga, ya. Nah, itu bermacam-macam. Ada yang hobinya traveling atau jalan-jalan, ada yang hobi belanja, ya, atau shopping misalnya, itu hobi. Kalau makanan, nah seperti pada gambar ini makanannya misalnya ada yang makanan favoritnya itu bakso atau mie ayam, bisa juga sate atau soto, ya, atau misalnya ada yang suka bubur atau nasi kuning misalnya, ya, atau suka geprek. Nah, itu berbagai macam makanan kesukaan, ya. Nah, kemudian warna. Nah, warna misalnya ada yang suka warna merah, ada yang suka warna kuning, ada yang suka hijau muda, ada yang suka warna biru misalnya, dan ada yang juga suka warna hitam, coklat, ya, merah marun. Nah, itu. Jadi bermacam-macam warna, ya. Kemudian tempat wisata. Nah, ada misalnya suka ke pantai atau suka ke daerah pegunungan, atau misalnya ada yang suka ke daerah kayak seperti candi-candi seperti itu, ya. Nah, atau misalnya ada yang suka ke tempat wisata, ya, atau kebun binatang. Nah, itu berbeda-beda, ya. Hobi itu beda, makanan juga, warna kulit, ya, atau misalnya warna kesukaan, tempat wisata. Nah, itu berbeda-beda. Itu yang meliputi kegemaran. Nah, jadi itu tadi, ya. Nah, jadi di sini sikap kita terhadap perbedaan karakteristik individu yang pertama, kita harus selalu rukun dengan orang lain, baik itu di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Kita harus belajar dan selalu hidup rukun. Kemudian yang kedua, kita harus saling bekerja sama, ya. Jadi bekerja sama itu tidak hanya dilakukan di dalam anggota keluarga saja, bisa kita lakukan bersama dengan teman di sekolah, kemudian di masyarakat. Misalnya seperti ada gotong royong, kita ikut gotong royong, kerja bakti, ya. Atau misalnya ada tetangga yang mengadakan syukuran, kita ikut, kita membantu, kita hadir, kita berpartisipasi, kita menghargai, kita datang saat diundang. Seperti itu. Kemudian saling menghargai dan menghormati. Ya, kita harus menghargai orang lain. Kita harus menghormati orang yang lebih tua. Ketika misalnya orang menyampaikan pendapatnya, kita harus menghargainya. Ketika misalnya ada orang yang lebih tua dari kita, kita harus menghormatinya. Misalnya contohnya, ketika kita melewati atau kita ingin lewat di depan orang yang lebih tua, kita harus bilang permisi atau kita menundukkan kepala kalau kita lewat di depan mereka. Nah, itu harus menghormati, harus sopan santun. Ya, itu sikap kita terhadap perbedaan karakteristik individu. Tuh. Kemudian menghargai keberagaman karakteristik. Nah, di sini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghargai keberagaman karakteristik individu atau karakteristik setiap orang. Itu pasti berbeda-beda. Yang pertama, kita tidak boleh membeda-bedakan karakteristik seseorang. Ya. Yang kedua, kita harus selalu hidup rukun. Kemudian memahami perbedaan karakter seseorang dan menjaga lisan dan perbuatan agar tidak menyakiti hati orang lain. Nah, jika terjadi perselisihan, kita bisa selesaikan dengan cara bermusyawarah. Ya, kita harus membicarakan semuanya secara bersama-sama, ambil keputusan secara bersama-sama, jangan sepihak atau sendiri-sendiri. Kemudian memahami bahwa keberagaman karakteristik individu itu sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa,
ya. Jadi kita harus memahami, memberikan pemahaman di dalam diri kita sendiri bahwa keberagaman karakteristik saya dengan dia itu berbeda. Nah, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Jadi misalnya saya kelebihannya saya bisa masak, kemudian saya bisa menyanyi, menari, saya bisa misalnya saya bisa apalagi melakukan hal yang tidak bisa dia lakukan. Nah, itu adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan, ya. Belum tentu orang lain punya, ya. Kemudian belum tentu juga yang orang lain punya itu kita punya, ya. Tuh. Nah, kemudian sikap saling menghormati dan menghargai itu merupakan pengamalan Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Nah, itu sila berapa? Ayo, anak-anak siapa yang tahu? Bunyi sila keberapa? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, apalagi? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi sikap saling menghargai dan menghormati itu merupakan pengalaman sikap Pancasila, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Jadi itu, ya. Nah, jadi anak-anak itu tadi materi yang kita pelajari hari ini, dan di sini Ibu punya kesimpulan. Nah, ini kesimpulan materi kita pada hari ini. Ya, kesimpulannya, ya, dari keberagaman karakteristik tersebut, maka kita harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain agar hidup kita selalu rukun saat melakukan berbagai kegiatan, ya. Jadi ini kesimpulan materi kita hari ini. Semoga materi yang Ibu Guru sampaikan itu bisa kalian pahami dengan baik dan bisa kalian mengerti. Ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, ada yang belum jelas, itu bisa kalian tanyakan. Ya, oke anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini dalam video pembelajaran tematik pembelajaran 3 tema 8 subtema 3. Jangan lupa belajar di rumah dan catat materi hari ini. Ya, sebelum kita mengakhiri, kita akan berdoa. Silahkan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran yang Ibu berikan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa kalian pahami dengan baik. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.